Baik, ini tentang kronologi Hizkia. Raja Hizkia itu raja yang terkenal dan tentang dia ya sampai banyak yang pakai nama dia juga. Kenapa? Karena dia raja yang hebat gitu ya. Kita akan lihat mengenai kronologi Hizkia. Kenapa kronologi Hizkia ini begitu begitu penting untuk kita pelajari. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kalau Ibu bisa lihat tabel yang di layar, ini merupakan tahun-tahunnya. Kemudian apa yang terjadi di bagian tengah, kemudian sebelah kanannya adalah referensi ayatnya. Coba kita lihat sekilas gitu ya. Ini merupakan rangkumannya. Tahun 715 sebelum Masehi, Hizkia dia menjadi raja di usia 25 tahun. Dia menggantikan Manasye. Ini Manasye ini jahatnya luar biasa ya. Oh, sorry. Ahas. Ya. Ahas, Hizkia, Manasye. Nah, Ahas itu raja yang sangat jahat. Kemudian Hizkia ini raja yang sangat baik. Manasye ini raja yang sangat jahat luar biasa, tetapi di akhir hidupnya dia bertobat di hadapan Tuhan. Nah, Hizkia dia menjadi raja di Yehuda di usia 25 tahun menggantikan ayahnya yang bernama Ahas. Bisa dilihat nanti di 2 Tawarik 29 ayat 1. Kemudian di tahun pertama pemerintahannya, berarti tahun depannya gitu ya. Karena ini sebelum Masehi, maka mundur. Angkanya itu mundur. Di tahun pertama pemerintahan Hizkia di tahun 714 sebelum Masehi, Hizkia melaksanakan reformasi agama. Setelah itu, kalau kita lihat banyak waktu berlalu di tahun yang ke-14 pemerintahannya. Oke, di tahun yang ke-14 pemerintahannya berarti dia usia 39 tahun, itu tahun 701 sebelum Masehi. Jadi belum lama setelah reformasi agama itu dilaksanakan, tiba-tiba dia Tuhan katakan bahwa dia akan mati. Dia akan mati. Lihat Nabi Yesaya ya. Nah, yang terjadi Hizkia bertobat dan umurnya diperpanjang 15 tahun. Di tahun yang sama, utusan Raja Babel berkunjung dan Hizkia menunjukkan kekuatannya, dia menunjukkan semua kekuatan negara gitu ya. Nah, di saat itu dia ditegur oleh Nabi Yesaya. Pada tahun yang sama juga, sebagai hukuman dari Tuhan, Asyur menyerang. Tetapi ketika penyerangan ini, Hizkia tidak bersandar kepada Allah sepenuhnya. Sehingga muncullah serangan yang kedua dari Asyur. Serangan yang kedua. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ini sepertinya tidak ada tidak ada bedanya gitu. Sepertinya satu perang, tetapi sebenarnya itu dua peperangan. Gimana kalau kita lihat nanti ya mengenai hal ini? Ada serangan pertama dan serangan kedua. Serangan pertama dari negara Asyur, Hizkia tidak bersandar sepenuhnya kepada Allah, tetapi ketika mereka menyerang untuk kedua kalinya, Hizkia sepenuhnya bersandar kepada Allah. Akibatnya apa? Akibatnya malaikat Allah membunuh 185.000 tentara Asyur dalam satu malam. Pada akhirnya Hizkia menang dan menjadi kaya. Dia mati di usia 54 tahun. Oke, seperti ini kronologis rangkumannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat, Ibu juga sudah punya bukunya di buku yang keempat tentang Hizkia. Arti namanya adalah Tuhan adalah kekuatanku atau Tuhan kuat. Tuhan kuat. Meskipun papanya yaitu Ahas jahatnya luar biasa, Hizkia dia hidup di jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, urutan pencatatan tentang Hizkia ini tidak beraturan. Ya, tidak beraturan secara khususnya mengenai penyerangan bangsa Asyur. Ya, nanti hari ini kita akan lihat dan kita akan urutkan bersama-sama lewat referensi buku sejarah penembusan yang keempat yang ditulis oleh pendeta Abraham Park.
Yang pertama kita lihat tentang reformasi agama. Setelah Hizkia dinobatkan sebagai raja, di tahun pertama dia laksanakan reformasi agama. 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 7 mencatat hal ini. Kalau kita lihat Hizkia melakukan reformasi agama itu bukannya apa ya? Bukannya ya oke yang sebelah sini, oh yang sana lakukan ini, yang sana lakukan itu. Bukan berdasarkan apa yang dia mau, melainkan dia melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Di meskipun dia ada semangat ya, semangat yang berkobar-kobar untuk pekerjaan Tuhan, dia tidak mengandalkan semangat dia, tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Makanya dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Reformasi agama ini merupakan catatan reformasi agama yang sangat panjang kalau kita lihat sampai ditulis di 3 pasal di 2 Tawarik pasal 29, 30 dan 31. Jadi pekerjaan apa namanya? Reformasi itu bukan hanya mengenai memperbaiki rumah Tuhan, bait suci, tetapi juga mengumpulkan pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang Lewi, memperhatikan kehidupan mereka. Ini yang Hizkia lakukan. Jadi dia bukan hanya renovasi gereja aja, tapi dia perhatikan pendetanya, keluarga pendetanya gimana, misionaris di sebelah sana bagaimana, pelayanan mereka semua seperti apa. Diperhatikan semuanya. Jadi luar biasa, makanya dicatatnya banyak gitu ya. Ini reformasi agama. Jadi setelah dia dinobatkan sebagai raja, dia langsung reformasi gede-gedean. Kenapa? Kita perlu ingat nama ayahnya Ahaz dan Ahaz ini penyembah berhala luar biasa. Makanya dia melakukan reformasi itu, menyingkirkan semua berhala-berhala dari Yehuda, dari Yerusalem dan seluruh kota Yehuda. Maka pekerjaan yang besar kalau kita lihat ya. Kemudian setelah dia melakukan reformasi itu, setelah 10 tahun berlalu, bukan 10 tahun, 14 tahun berlalu. Setelah 14 tahun berlalu, apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan suruh Nabi Yesaya, katakan kepada Hizkia, siap-siap, pamitan aja, kamu udah mau mati. Yesaya 38 ayat 1 dikatakan bagaimana? Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, ketika kita lihat pada hari-hari itu, ini baru bicara mengenai reformasi agama yang sedang dilakukan oleh Hizkia. Jadi dia baru saja menyelesaikan reformasi agama, dan reformasi agama ini merupakan hal yang sangat hebat. Kalau kita perhatikan, di situ dikatakan bahwa dibandingkan raja manapun, raja Yehuda manapun, Hizkia sangat memperhatikan bait suci Tuhan. Sejak Salomo, bayangkan, sejak Salomo menyelesaikan bait suci di tahun 959 sebelum Masehi, sampai Hizkia menjadi raja di 715 sebelum Masehi, itu ada 244 tahun. 244 tahun. Ada nggak di sini yang memperhatikan gereja yang tidak dibersihkan selama 1 tahun? Seperti apa suasananya? Kita aja mau datang ke gereja, udah bersin-bersin kan? Seperti itu. Bayangkan 244 tahun tidak ada yang memperhatikan. Makanya Tuhan kan seharusnya sangat senang dengan Hizkia ini kan? Harusnya begitu ya. Akan tetapi justru ketika Hizkia sementara sakit, Tuhan utus Nabi Yesaya untuk bilang apa? Bilang ke Raja Hizkia, siap-siap kamu sebentar lagi akan mati. Waduh, ini kan sangat mengejutkan kan? Sangat mengejutkan. Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, kalau kita lihat, Tuhan mengatakan seperti itu, Tuhan ingin supaya Hizkia lebih lagi bersandar kepada Tuhan.
Dan yang kedua, Tuhan ingin memberkati Hizkia berkat kesembuhan ajaib. Berkat kesembuhan ajaib. Ya, jadi kalau kita lihat ketika di sini, dari sini kita bisa belajar bahwa setiap kali satu hal yang seperti berjalan tidak sesuai kehendak kita, tidak sesuai rencana kita, ingatlah ada suatu rencana ya, di balik itu semua. Di balik itu semua ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan. Dalam hal ini tentang Hizkia, supaya Hizkia lebih bersandar kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada yang mujizat penyembuhan yang ajaib, gitu ya. Nanti bisa baca mengenai hal ini di Yesaya 38 ayat 14 sampai 15, juga ada di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Kalau kita lihat, Tuhan melihat pertobatan Hizkia yang disampaikan dengan penuh kesungguhan, Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun. Tuhan janji bahwa apa? Tuhan akan melindungi Yehuda. Sebagai bukti, Tuhan akan membuat apa? Membuat jam matahari itu mundur 10 tapak. Jadi kalau kita bisa bayangkan zaman sekarang gitu ya, kalau kita bisa bayangkan zaman sekarang, misalnya jam di rumah kita itu bisa mundur nggak 10 menit, betul ya? Kalau dulu jam matahari itu berdasarkan pergerakan matahari kan, oh mataharinya ada di atas kepala berarti jam 12, betul ya? Agak miring dikit, ini mungkin sekitar jam 2 atau jam 3. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya dia mundur, matahari berarti mundur kan? Jadi angka jam itu, jarum jam itu mundur. Artinya mataharinya mundur. Suatu keajaiban yang luar biasa. Tuhan lakukan hal itu untuk beritahukan Hizkia, ini buktinya, kamu akan sembuh. Tuhan memberikan pembuktian berdasarkan tanda alam semesta. Bayangin coba. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya Ibu Lilis misalnya gitu ya, Ibu Lilis terus lagi memohonkan kepada Tuhan, terus Tuhan bilang, ya aku janji akan memberikan kepadamu kesembuhan. Sebagai buktinya, kamu lihat sekarang jam 3 sore, ya, ini akan mundur menjadi jam 1. Waduh. Nah, Ibu Lilis yang mengalami hal itu, bukankah akan sangat terkagum dan melihat ini suatu hal yang personal? Di rumah Ibu Lili, Ibu Meme, Ibu Santi dan lain-lain itu, loh, ini kok jamnya mundur, betul kan? Kok mataharinya mundur? Nggak mengerti kan? What is going on? Apa yang sedang terjadi? Tetapi Ibu Lili berkata apa? Ini sangat spesial untuk saya. Betul ya? Jadi Tuhan menganugerahkan kasih karunia yang luar biasa kepada Raja Hizkia. Akan tetapi Hizkia lupa dan jadi sombong. Di sini selalu masalah manusia ini selalu ada. Dan bukan hanya di zaman dahulu kala saja, sampai hari ini masih sama. Hizkia jadi sombong, lupa akan kasih karunia Tuhan. Ini tampak lewat apa? Tampak lewat peristiwa setelah dia sakit, dia disembuhkan, datanglah, kalau kita lihat ibu-ibu kalau ada buku yang kelima, ya, buku sejarah perusahaan yang kelima, nanti bisa lihat di bagian referensinya, itu yang panjang itu, ya, tabel yang panjang, itu adalah sejarah dunia. Coba perhatikan tentang bangsa Babel. Nanti di sebelah kiri nanti lihat Babel. Ada satu masa singkat sekali, ketika kerajaan Asyur itu merupakan kerajaan apa yang menguasai dunia, kerajaan yang menguasai dunia waktu itu, Babel berusaha untuk melepaskan diri dan dia sempat melepaskan diri, sempat untuk menyatakan kemerdekaannya, tetap dan di saat mereka merdeka inilah mereka mengutus utusan kepada Raja Hizkia. Bayangkan, utusan dari Babel itu datang kepada Raja Hizkia dan utusan ini bilang, oh kami dengar, Raja kami Ini aku dengar ikut Zoom ini loh, pengajaran. bahwa apa namanya, bahwa Kalau kamu mau ikut bisa juga ini ya, pengajaran mengenai jadi kalau kita lihat
Utusan-utusan Babel itu berkata, oh kami telah menyaksikan gitu kan, mataharinya mundur gitu, mataharinya mundur. Oh ternyata ini semua kami dengar Allah dari, ternyata ini semua ada hubungannya dengan Raja Hizkia ya. Oh iya, iya itu memang karena saya gitu ya. Ada satu hal yang saya alami dan saya akhirnya sembuh, ada tanda dari Tuhan seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ini karena sudah mengalami hal itu, sudah sembuh, Raja Babel ingin kasih hadiah. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, setelah em, utusan Babel ini memberikan apa ya, pujian, ya kata-kata yang indah kepada Hizkia, Hizkia mempertunjukkan segala hal yang dia miliki. Dia tunjukkan segala yang dia miliki. Dia menunjukkan kekuatan dia. Dia tunjukin kepada semua hal. Nah, coba kita baca dulu. 2 Raja-Raja 20 ayat 12 dan 13. 2 Raja-Raja 20 ayat 12 dan 13. Saya baca. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Wow, berarti Hizkia sangat bersuka cita kan? Wah, dia sangat senang. Wah, ini ada kunjungan dari jauh. Aduh, gimana ya? Orang-orang di dekat saya aja nggak kunjungin saya. Ini dari jauh-jauh datang. Waduh, kamu mau lihat apa? Saya tunjukin semuanya. Waduh, jadi gelap matanya dengan penuh sukacita dan pujian. Akibat ini, kalau kita lihat, akibat yang dia lakukan ini, sekitar 115 tahun kemudian, Babel, Raja Babel datang menyerang Yehuda dan menghancurkan Yehuda. Dari mana mereka bisa menghancurkan Yehuda? Karena Raja Babel sudah tahu seluk-beluk rahasia dari Yerusalem. Gara-gara apa? Dari mana dia tahu? Dari mana mereka itu ada semua catatan-catatan rahasia-rahasia pertahanan dari Yerusalem, Israel, Yehuda. Gara-gara Hizkia tunjukin semuanya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Arti nama Hizkia, Tuhanku kuat. Tuhanku kuat. Ya, tetapi bukan Tuhanku kuat sekarang. Dia sementara apa? Sementara katakan akulah kuat. Jadi kita bisa lihat rahasia Tuhan itu, ya, rahasia Tuhan itu diberikan, tetapi dibuka dengan sembarangan. Ini pernah terjadi. Kalau kita lihat di Taman Eden, ular datang kepada Hawa dan berkata, "Oh, benarkah Allah berfirman?" Seperti ini kan? Seharusnya Hawa tidak, perempuan itu tidak sampaikan, tetapi dia sampaikan rahasia itu dan menuntun dia kepada kejatuhan. Ya, makanya kalau kita lihat, Raja Hizkia, dia membukakan segala sesuatunya tanpa memiliki hikmat, ya kan? Kalau kita lihat Yesus Kristus, Yesus Kristus itu adalah orang yang apa ya? Yang memiliki, dia manusia, dia adalah Tuhan yang memiliki rahasia firman. Tetapi dia hanya bukakan kepada murid-muridnya ketika mereka lagi sendirian. Yesus tidak ungkapkan, sampaikan kepada semua orang. Yesus berbicara kepada semua orang, orang banyak itu dalam perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya dijelaskan detail maksudnya apa. Seperti ini caranya. Ya, tapi Hizkia dia lakukan apa adanya. Setelah utusan Babel itu pulang, Nabi Yesaya datang. Dan Yesaya bilang apa? Apa yang engkau itu mereka siapa? Oh, mereka itu utusan jauh. Aduh, mereka care banget sama saya. Oh, terus
Kamu tunjukin apa aja? Oh, semuanya saya tunjukin. Waktu itu Yesaya bilang apa? Di 2 Raja-Raja 20 ayat 17, Yesaya berkata, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dahsyat ya, dahsyat. Nabi Yesaya berbicara, bernubuat mengenai kejatuhan Yehuda. 115 tahun yang akan datang. Nanti di depan. Belum terjadi kan? Belum. Nah, seperti ini. Tetapi Hizkia dia lupa. Sebagai hukuman kalau kita lihat, terjadilah penyerangan pertama. Penyerangan pertama. Asyur menyerang. Ya. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 16, ini penyerangan pertama. Coba ya, saya baca. 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 16. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, tahun ke-14 ya, Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota berkebun negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Nah ini, jadi 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 16. Ini terjadi perang penyerangan Asyur yang terjadi pada tahun ke-14. Ini tahun 701 sebelum Masehi. Masih tahun yang sama waktu utusan-utusan Babel datang. Nah, ini. Pada waktu ini di dalam penyerangan pertama ini, Hizkia tidak bersandar kepada Tuhan. Untuk bisa menyerang, menghindari serangan Asyur ini, dia apa? Dia ya, memohon kepada Raja Asyur, oh ya saya berbuat dosa. Dibayangkan hal seperti ini. Hizkia imannya hebat, akan tetapi karena dia ada kesombongan, pada akhirnya imannya luntur. Imannya luntur. Ketika Raja Asyur menyerangnya, dia apa? Dia tunduk, dia berikan semuanya. Dia tidak mencari Tuhan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, akan apa ya? Ada waktunya ketika iman kita itu bertumbuh, kita diuji. Nah, ketika ujian itu datang, jangan kita kalah. Oke, jangan kita kalah. Ujian-ujian itu datang untuk mempertajam iman kita. Memang tidak semudah dibicarakan, akan tetapi inilah apa adanya. Ya, beginilah apa adanya. Ketika bersandar kepada hal-hal yang lain selain kepada Tuhan, maka akan membuat kita menjauh dari Tuhan dan mengandalkan pikiran sendiri. Dan tidak akan ada hasil yang baik, gitu ya. Ini yang terjadi kepada Raja Hizkia. Tanpa berdoa kepada Tuhan, tanpa bertobat, tanpa bersandar kepada Tuhan, dia gunakan cara sendiri. Akhirnya dia apa? Dia harus bayar 300 talenta perak. 300 talenta perak itu perak sebanyak apa sih? Itu perak sebanyak 10.200 kilogram. Bayangkan beratnya minta ampun. 30 talenta emas itu berapa banyak? Itu 1020 kilogram. Ibu-ibu bisa bayangkan nggak itu? Emas 1 gram aja udah luar biasa. 1 gram ya, apalagi ini 1020 gram. Wow. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengandalkan pikiran sendiri. Setelah ini kalau kita lihat langsung di 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-17 sampai pasal 19 ayat 35, ini penyerangan Asyur yang kedua. Penyerangan Asyur yang kedua.
Jadi setelah em, Raja Hizkia memberikan upeti, betul ya, upeti perak, emas, begitu banyaknya, Raja Asyur pulang. Tetapi tidak lama kemudian balik lagi untuk menyerangnya, untuk menyerang dia. Oke. Pada waktu itu apa yang terjadi? Kalau kita lihat ada dua hal yang terjadi awalnya gitu ya. Yang pertama itu Hizkia melakukan pekerjaan pembangunan. Jadi dia buat pertahanan. Ya, dia buat pertahanan. 2 Tawarik 32 ayat 3 sampai 5. Kemudian Hizkia dia menyemangati hati rakyat. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-6 sampai 8. Coba kita lihat. Ya, dikatakan begini. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengapalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Menenangkan, menyemangati, gitu ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah, di sini berubah kan? Sudah tampil Hizkia yang berbeda di sini. Tampil Hizkia yang berbeda. Nah, setelah ini, apalagi yang terjadi? Raja Asyur utus dan mengucapkan perkataan yang menentang Tuhan Allah dan Hizkia beserta semuanya. Jadi mereka tulis surat yang mencela, menghujat Tuhan Allah Israel. Nanti itu bisa baca di 2 Tawarik 32 ayat 16. Ini ada ayat-ayatnya, nanti Ibu bisa baca semuanya. Ya. Jadi mereka berseru kepada Tuhan, kepada Allah. Isi suratnya bagaimana sih? Isi suratnya itu, ya, isi suratnya dikatakan begini. Sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Nah, ini nih. Bayangkan. Semua yang mengepung Yerusalem berbicara mengenai hal itu sampai kedengaran kepada orang Israel. Akhirnya apa? Waduh, mereka jadi ketakutan kan? Tetapi dalam ketakutan yang seperti ini, Hizkia, semua pejabat negara mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung. Ini tanda pertobatan gitu ya. Dan apa? Maju ke hadapan Tuhan bersama-sama Nabi Yesaya berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini nih Raja Asyur bilang bahwa bangsa-bangsa lain, Allah-Allah bangsa-bangsa lain tidak bisa menyelamatkan bangsa mereka. Sama seperti itu, Allahnya Hizkia tidak bisa selamatkan Yehuda. Tuhan, inilah yang mereka katakan. Tuhan, tolonglah kami. Nah, mereka berserah. Pada kali ini, Tuhan mengirimkan malaikatnya dalam satu malam. Dan dalam satu malam, Allah membunuh, malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang. Bayangkan. Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada penyerangan yang kedua Raja Asyur. Penyerangan Asyur yang kedua. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa meskipun kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, mungkin sedang terkepung gitu ya, sedang terkepung, seperti tidak ada jalan keluar gitu ya. Tetapi ketika kita menghadapinya sambil bersandar kepada Tuhan, mengangkat tangan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Yang penting dari kitanya, apakah kita berketapan hati mau mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Karena kita harus menjalankan kehidupan kita, menghadapi segala kehidupan kita, pergumulan kita dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Apalagi kita tidak boleh menghadapi ujian kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Kita harus hadapi dengan apa? Dengan Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Nah, jadi seperti ini kronologisnya.
Dengan demikian, kita bisa tahu urutannya. Hizkia setelah dia menjadi raja, dia menjalankan reformasi agama. Setelah 14 tahun, dia dapat kabar dia akan mati. Dia bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun lagi. Nah, setelah dia disembuhkan, Hizkia jadi sombong lewat apa? Lewat peristiwa utusan Raja Babel. Karena hal ini, Tuhan menggerakkan Raja Asyur menyerangnya untuk pertama kali. Tetapi ketika lihat, loh, dia tetap nggak bersandar kepada Tuhan. Tuhan izinkan diserang lagi. Padahal apa? Harusnya kan sudah bayar upeti, nggak usah diserang lagi kan? Tetapi masih bisa diserang lagi. Gara-gara apa? Gara-gara Tuhan yang menggerakkan itu. Maka terjadilah penyerangan kedua. Nah, seperti ini. Ketika kita menghadapi permasalahan dan kita bersandar kepada pikiran kita, cara kita, terus kita pikir selesai, tapi ternyata apa? Muncul lagi, bahkan lebih dahsyat lagi. Maka kita harus berpikir sejenak, merenungkan dan mencari Tuhan. Oh, sepertinya saya salah yang saya lakukan. Carilah Tuhan, cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, dan ketika kita sadar, kita bisa bertobat dan kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah, makanya kehidupan iman kita hari ini, mari kita terus mencari kehendak Tuhan lewat mempelajari firman. Yesus Kristus menjalankan kehidupan selama di bumi ini bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan selalu menjalankan kehidupan yang berdoa. Betul ya? Senantiasa berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Hal ini supaya apa? Para murid pun tahu, oh ya, kita harus menjalankan kehidupan yang berdoa. Berdoa artinya apa? Bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya firman dan doa itu harus jalan beriringan. Harus jalan beriringan. Dan ketika ini jalan beriringan, mari bungkus semuanya dengan syukur. Syukur. Ketika kita bersyukur, maka hal-hal besar bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat mempelajari kronologi dari Hizkia ini kita bisa lihat dan mendapatkan suatu hikmat, suatu pelajaran penting bagaimana menjalankan iman di hari ini. Kita perlu bersandar senantiasa kepada Tuhan. Ketika tidak berjalan lancar kehidupan kita, mari kita cari Tuhan dan cari Tuhan dan cari Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.